welcome back to my channel. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kita semua baik-baik aja, dalam keadaan sehat selalu. Jadi hari ini aku akan jelasin ke kalian gimana caranya aku tutup budget dan menggunakan data-data tersebut untuk mengatur budget aku selanjutnya. Sebenarnya tutup budget itu adalah hal yang paling penting, at least buat aku. Karena kalau misalnya bikin budgetnya doang, itu sebenarnya adalah hal yang paling gampang. Terus yang susah adalah saat kita mengaplikasikannya dari apa yang udah kita budgetin. Itu yang paling susah. Dan untuk supaya kita bisa membudget dengan lebih baik di budgeting kita selanjutnya, kita itu harus bisa mengelola data kita itu dengan tutup budget. Supaya apa? Kita tahu pengeluaran kita yang mana yang bocor, pengeluaran yang perlu kita kurangin, pengeluaran yang mana yang bisa kita tambah, dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapat kalau misalnya kita bisa tutup budget kita dengan baik dan benar. Dan di akhir video ini pastinya kalian akan tahu berapa total pengeluaran aku dalam sebulan. Pada penasaran nggak? Nggak ya? Ya udah deh. Kita langsung aja mulai videonya. Jadi di sini aku udah punya kertas budgeting aku, tapi aku akan taruh juga video jelasnya supaya kalian bisa nontonnya lebih jelas. Tapi kalau misalnya aku lihat ke bawah, sorry karena aku sambil baca catatan ini ya. Nah, pertama aku mau kasih disclaimer dulu. Seperti biasa aku kasih tahu bahwa aku itu bukan financial expert, aku juga nggak sekolah ekonomi, tapi seenggaknya aku expert dalam budget aku sendiri. Terus masalah budget ini juga balik lagi ke personality, karena budget itu menurut aku adalah hal yang paling private, dimana setiap orang itu pasti caranya beda. Beda personality, beda kebiasaan. Dan pada akhir video ini, total pengeluaran aku itu bukan ada maksud untuk ria atau misalnya untuk pamer, no, sama sekali enggak. Tapi ini aku akan kasih lihat alokasinya. Jadi berapa persen ke sini, berapa persen ke situ. Supaya apa? Supaya aku harap kalian itu bisa termotivasi. Terus yang aku sharing dalam video ini adalah kurs Filipin. Kalau misalnya kalian pindahin ke Indonesian rupiah, pasti hasilnya akan lebih besar. Terus selanjutnya, ini adalah budget pasangan baru nikah, aku dan suamiku, tanpa anak, tapi kita punya satu anjing. Kita berdua sama-sama bekerja, yang artinya kita punya pemasukan yang pasti setiap bulannya. Ditambah kita berdua sama-sama punya side job atau kerjaan sampingan. Aku punya YouTube dan suamiku itu dia kayak visual design, web design, ya gitu-gitulah ya. Tapi intinya kita kerja dan punya side job. Dan yang terakhir, kita bukan sandwich generation. Jadi supaya kita bisa tutup budget, yang pertama kita lakukan adalah pasti mentotal pengeluaran kita. Nah, mungkin kalau kalian belum nonton video tentang budgeting aku, kalian bisa klik, akan aku taruh playlistnya di sini. Nanti kalian bisa nonton setelah nonton video ini. Di situ aku selalu bilang bahwa tahap budgeting yang pertama itu adalah catat dulu semua pengeluaran kalian. Setelah kalian catat, kalian bisa kategoriin tuh setiap pengeluaran. Kenapa sih harus dikategorin? Karena itu penting supaya kita tahu pos-pos mana yang harus dikurangin atau pos-pos mana yang harus ditambah. Untuk pemula, aku saranin jadiin aja 3 kategori, yaitu living, saving, dan playing. Tapi aku akan punya video juga, yaitu video selanjutnya, dimana aku akan membahas tentang pos-pos pengeluaran atau budget kategori. Tapi aku akan sharing budget kategori aku, karena aku sendiri punya banyak kategori. Jadi dari setiap pengeluaran yang kalian lakukan, aku saranin pakai warna, karena itu lebih gampang. Jadi bisa kalian kasih stabilo kayak aku, karena kita ngitungnya akan jadi jauh lebih gampang daripada kita harus baca satu-satu. Itu menurut aku akan lebih mungkin untuk error. Tapi kalau dari warna itu lebih gampang untuk kita ngitung totalnya. Jadi aku anggap di sini kita semua baru mulai budgeting ya, dalam arti ini adalah tutup budget pertama kita. Nah, sebenarnya aku itu tutup budget 2 kali dalam sebulan, karena aku gajian 2 kali dalam 1 bulan. Jadi aku bikin budget setiap kali aku gajian. Tapi untuk video ini aku bikin khusus jadi satu kayak gini, karena supaya kalian itu lebih gampang lihatnya. Karena mungkin kebanyakan di Indo juga gajian 1 bulan sekali. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuman aku gabung jadi satu kertas kayak gini. Tapi sebenarnya ini adalah total dari 2 budget aku dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya aku itu punya kurang lebih sekitar 11 budget kategori. Nanti akan aku jelasin di video selanjutnya perbedaan setiap kategori ini dan kenapa aku membedakan jadi 11 kategori. Tapi balik lagi, kalau kalian baru belajar budgeting, jadiin 3 aja dulu. Kayak yang aku bikin di sini. Yang warna hijau itu adalah living, artinya kebutuhan yang memang
dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah saving, yaitu yang warna kuning. Aku punya 2 saving, sinking fund sama extra saving. Dan yang terakhir, budget untuk post playing. Sebenarnya post playing ini harus jadi pos terakhir, supaya artinya kita nggak ngabisin duit kita untuk belanja atau main-main dulu, tapi kita lebih mementingkan untuk menabung. Setelah itu baru kita budgetkan untuk playing. Jadi dari satu kertas ini ya, aku tuh bener-bener mendapatkan banyak banget informasi untuk budgeting aku. Untuk aku, pendapatan kita sebulan itu nggak pasti karena kita punya side job, yang artinya pendapatan kita dari side job itu fluktuatif, nggak selalu sama. Jadi total 59.800 ini nggak setiap bulan kita terima segitu, kadang turun, kadang naik. Ini dia yang tunggu-tunggu, yaitu adalah total pengeluaran aku dalam 1 bulan. Jadi punya aku kan sebenarnya kayak gini, ada 11, dan aku punya budget dan spend masing-masing kategori. Tapi untuk video ini aku bikin jadi 3 aja, yaitu si living, saving, dan playing. Dan setelah aku total, untuk living aku itu habis 20.780 peso dari 59.800. Aku kasih persennya juga. Kenapa? Supaya lebih gampang ngeliatnya. Karena kalau cuma dari angka itu kayaknya agak susah kan. Jadi kita lihat dari persennya juga. Jadi si living aku itu menghabiskan 35% dari total income kita, yang menurut aku adalah good. Is very good, karena menurut aku 30% untuk living itu termasuk rendah gitu ya. Selanjutnya untuk post playing, atau ini hiburan lah ya, intinya adalah sesuatu yang nggak harus atau bukan vital untuk menunjang kehidupan kita. Untuk playing kita cuman menghabiskan 11.140 peso, atau kalau dalam persennya itu sekitar 18%, which is menurut aku good, tapi nggak sangat-sangat good, karena aku sebenarnya berharap cuma 10%, tapi nggak apa-apa lah ya, zaman sekarang lagi susah dan lain sebagainya. Kita juga harus tetap menyenangkan diri kita sendiri, kalau nggak kita bisa stres. Selama ada budgetnya, it's okay. Jadi makanya itu pentingnya budget, supaya kita tahu berapa sih dana yang kita bisa pakai untuk playing atau main-main kita. Dan yang terakhir ini adalah post saving, dimana ini adalah pos kesukaan aku dan yang selalu paling aku tunggu-tunggu dari setiap budgeting aku, yaitu berapa banyak dana yang bisa aku pakai untuk tabungan. Nah, sebenarnya aku tuh bedain jadi 2 untuk saving aku ini, yaitu adalah dana yang diinvestasikan dan dana yang aku tabung tapi namanya adalah sinking fund. Jadi bedanya apa? Sinking fund itu adalah dana yang aku tabung tapi pastinya akan aku pakai. Contohnya apa? Untuk medical, karena aku pasti akan periksa ke rumah sakit. Terus salah satunya juga ada untuk liburan, karena aku rencananya tahun 2022 mau liburan. Itu adalah dana yang jadi bakal aku pakai gitu loh. Sedangkan kalau investasi dan emergency saving itu adalah dana yang memang tidak ada niatan untuk aku pakai. Dana yang memang aku diemin. Untuk savingnya di bulan Juli ini kita bisa menabung 25.855 peso, yang artinya itu adalah 44% dari total income kita. Aku seneng banget setiap tutup budget dan mendapatkan angka bahwa saving aku itu adalah alokasi terbesar dari income aku. Karena apa? Ini pentingnya kita tutup budget. Artinya adalah aku menggunakan uang aku sesuai dengan financial goal aku. Jadi kalau di total dari income aku dikurangin spend totalnya ya dari living, saving, dan playing itu 59.800 dikurang 57.750, artinya sisa 2.050 peso. Duit ini biasanya aku roll over atau aku bawa ke gajian selanjutnya. Jadi kalau bisa diringkas lagi, untuk living aku itu 35%, untuk saving itu 44%, dan untuk playing 18%. Makanya aku bilang tadi di awal bahwa sebenarnya untuk bikin budgetnya doang itu adalah hal yang paling mudah, karena kita cuma kayak ngitung-ngitung imajinasi doang ya, itu kayak kita cuma memperkirakan doang. Tapi setelah kita tutup, ini akan jadi acuan kita. Artinya apa? Oke, misalnya nih, living aku tadi 35%. Kalau misalnya aku mau bikin budget bulan Agustus, berarti aku mungkin akan mikir, oke, coba aku budgetin sekarang living aku jadi dari 35, aku turunin jadi 32%. Nggak usah terlalu jauh-jauh deh dari kayak 35% jadi 20%. Aku nggak suka kayak gitu. Aku lebih suka baby step.
pelan-pelan aja, supaya aku tuh nggak mau ngasih goal yang bikin aku tuh tahu bahwa aku bakal gagal. Karena aku tahu bahwa kalau misalnya aku ngeset dari 35% ke 20%, aku pasti gagal. Karena itu jaraknya terlalu jauh. Jadi buat aku, mending baby step, pelan-pelan kita kurangin, tapi aku tahu ini achievable, ini bisa aku raih. Jadi kalau misalnya total pengeluaran aku ini dari Philippine Peso diganti ke Indonesian Rupiah, pada saat ini itu sekitar 16 juta setiap bulan. Tapi ingat ya, kurs Filipina itu lebih tinggi daripada mata uang Indonesia. Yang artinya adalah biaya hidup di sini juga lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi jangan dikira 16 juta ini sama nilainya dengan 16 juta aku pakai di Indonesia, itu beda. Nah jadi gitulah cara aku menutup budgetin aku setiap bulan. Sebenarnya 2 minggu sekali, tapi aku jadiin 1 bulan. Terus data-data dari close out budget ini adalah data yang penting untuk kita pakai di budgeting kita selanjutnya. Aku seneng banget bisa sharing ini karena aku berharap adalah kalian itu jadi termotivasi. Kayak misalnya, Kak Devi aja bisa loh nabung 44% dari income-nya dia. Jadi semoga kalian juga punya semangat gitu loh, bukannya untuk aku kayak pamer, enggak, tapi supaya kita tuh sama-sama punya goal dan kita bisa menggunakan uang kita itu sesuai dengan goal kita. Karena tiap orang, tiap personality beda goalnya juga, dan itu bisa kelihatan kalau misalnya kita tutup budget ini sesuai nggak sih cara kita menggunakan uang dengan goal kita. Kalau kayak aku, untungnya sesuai. Jadi sekarang coba kalian kasih di kolom komentar bawah, misalnya kalian mau nanya apa, atau aku sih sebenarnya pengen kayak kalian tuh pengen bahas budgeting tentang apa lagi. Dan sebenarnya kalian tuh please banget untuk join di grup Telegram, karena di situ aku juga jawabnya lebih enak, terus kita juga lebih aktif dan kita bisa sharing lebih banyak hal. Dan yang penting adalah itu bukan tanggapan dari aku doang. Kita bisa sama-sama belajar dan melihat dari sudut pandang teman-teman lainnya juga. Jadi kalau kalian belum join, link untuk join di grup Telegramnya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Kalau gitu segini aja video dari aku. Thank you banget udah nemenin aku hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!